Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Rabu sore 27 Juli, Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat akhirnya dimakamkan secara kedinasan kepolisian. Tembakan salvo mengiringi pemakaman ulang jenazah anggota Brimob kelahiran 29 November 1994 ini. Selembar bendera merah putih juga diserahkan kepada pihak keluarga. Namun mungkin, barangkali, bukan prosesi ini yang ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh pihak keluarga. Bukan tembakan salvo atau selembar bendera merah putih di atas pusara anaknya, melainkan kejelasan dan keadilan atas nasib Brigadir Yosua. Sejak mana Bu Putri? Mana tanggung jawabmu Bu Putri? Mana? Kebohongan jadinya. Kebohongan semua. Kamu punya anak ibu. Kamu seorang ibu. Mana naluri ibu seorang ibu? Bu Putri Chandrawati. Mana naluri ibu seorang ibu? Mana perlindunganmu bu anak? Mana perlindunganmu? Satuan merah putih inilah kau berair saya. Di satuan merah putih inilah kau berair anakku. Kesalahan nafasku. Tak berdaya aku sayang. Tak berdaya aku kau dihabisi. Histeris kau meneriak. Meminta tolong memanggil mama itu. Tapi mamamu udah bisa, udah bisa berbuat sangat kejam. Ya ampun anakku, sampai kau berair sayang. Kebenaran keadilan apa? Pak Presiden, mohon kami kebenaran dan keadilan. Banyaknya teka-teki di balik kematian Brigadir Yosua mengundang beribu tanya publik. Pertanyaan sama inilah yang juga terus berkecamuk di benak keluarga Yosua. Pihak keluarga menuntut penyidikan kasus baku tembak di rumah mantan Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Polisi Verdi Sambo, dibuka sejelas-jelasnya demi transparansi. Sebab hingga kini, keluarga merasa tak jelas benar anaknya mati sebagai korban ataukah pelaku pelecehan seksual seperti yang disebut-sebut oleh polisi. Kau mengawal doa anakku. Aduh. Mengorbankan diri kau selalu. Tapi kenapa kau sasaran sayang? Kenapa kau sasaran? Ibu yang sayang, bapak yang sayang, Pak Sambo katanya sayang sekali dengan anaknya. Dia pun sangat tulus. Tapi mana bapak itu sekarang dengan ibu itu? Mana bapak itu? Mana wajah bapak itu? Tolong kami, Pak. Tolong aku mau bicara, aku di belakang sama. Bahkan sejak awal, sebelum mendapat kejelasan tentang sebab-sebab kematian sang anak, rombongan polisi yang mengantarkan jenazah Yosua sudah buru-buru memaksa keluarga untuk menandatangani surat serah terima jenazah. Tolong ini peti jenazah dibuka. Geser kakak. Teman-teman, mohon maaf, saya Komandan Sekretaris Besar Dodi Sinaga, Kabid Propam Polda Jambi, karena jenazah ini adalah anggota di Propam, kami mengantar Komisaris Besar Rio Simatupang yang mengawal jenazah. Kita tentunya akan ada prosedurnya untuk penyerahan dulu. Begini Pak, sebelum kami tengok anak kami belum bisa menerima.
Bapak bilang tadi mau maaf menyerah sekarang. Apa yang Itu entah apa di dalam ini saya nggak tahu. Nggak tahu entah apa di dalam ini. Istilahnya mohon maaf, saya beli kucing dalam karung sekarang. Saya tekan nanti yang mau saya tekan, nggak tahu saya ada di sini. Mohon maaf Pak. Senyap. Itulah satu kata yang bisa menggambarkan kejadian baku tembak di rumah Irjen Polisi Verdi Sambo, Jumat 8 Juli lalu. Baku tembak disebut-sebut terjadi antara Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Brigadir Yosua. 12 tembakan menyalak dari senjata api 2 anggota polisi di rumah Jenderal Polisi, namun kepolisian saat itu justru terkesan adem-adem saja, alias senyap. Kasus ini baru mencuat ke publik setelah pihak keluarga terus menyoal kejanggalan yang ada. Kejanggalan yang paling mengusik nalar waras publik adalah kala disebut tidak ada rekaman CCTV di rumah jenderal yang menjadi tempat kejadian perkara atau TKP. Sebuah hal yang hampir mustahil di rumah seorang jenderal polisi bintang 2 yang dijaga begitu banyak petugas polisi setiap hari. Namun CCTV dikabarkan sudah rusak sejak 2 pekan sebelumnya dan tidak segera diganti. Hingga akhirnya, tim khusus bentukan Kapolri pada 12 Juli lalu mencari rekaman pantauan CCTV di sejumlah titik di sekitaran TKP di Kompleks Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Polisi mengklaim sudah memegang hasil rekaman CCTV dari Magelang hingga tiba di kediaman Verdi Sambo di Duren 3. Namun pihak Polri belum mau mengungkap apa isi dari rekaman CCTV tersebut. Di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu. Sejak 2 minggu yang lalu. Sehingga tidak dapat kami dapatkan. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. CCTV yang rusak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, di TKP, ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan, CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Kuasa hukum keluarga meyakini ada begitu banyak kejanggalan di balik kematian Yosua. Kuasa hukum bahkan menyebutnya sebagai pembunuhan terencana. Sebab bekas luka-luka di tubuh almarhum tidak tampak hanya akibat saling tembak. Tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Ditemukanlah ada beberapa sayatan, kemudian ada beberapa luka tembak, kemudian ada beberapa luka memar, kemudian ada pergeseran rahang, kemudian ada luka di bahu, ada luka sayatan di kaki, ada luka di telinga, kemudian ada luka sayatan di belakang, kemudian ada luka di jari-jari, kemudian ada membiru di perut kanan kiri atau dapat di tulang rusuk dan sebagainya sebagai terlapor yang disebut dengan Barada E, karena menurut perhitungan kami berdasarkan fakta-fakta hampir tidak mungkin yang bersangkutan melakukan ini, atau setidak-tidaknya menurut
perkiraan kami ada terdiri dari beberapa orang. Maka kami meminta supaya dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang untuk mengetahui kepastian sebab-sebab kematian daripada almarhum ini. Hingga akhirnya tuntutan keluarga ini dikabulkan dan dilakukan otopsi ulang pada Rabu pagi. Berbeda dengan otopsi sebelumnya, proses otopsi ulang ini dihadiri begitu banyak orang. Sejak pagi, ratusan orang hadir di kompleks makam keluarga Yosua di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi. Ratusan orang yang hadir ini seolah ingin menjadi saksi mata dan menuntut penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Hingga 19 hari pasca peristiwa baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua, pelaku penembakan yang disebut-sebut oleh polisi, yaitu Barada Richard Eliezer, tidak pernah sekalipun ditampakkan ke publik. Selama ini, keberadaan Eliezer hanya disebut polisi dengan inisial Barada E. Hingga akhirnya, Selasa 26 Juli lalu, Komnas HAM memanggil seluruh ajudan dan asisten pribadi Irjen Verdi Sambo yang kini tersisa 7 orang. Semula, pemeriksaan dijadwalkan pukul 10 pagi hari, namun hanya 6 ajudan yang terlihat datang bersamaan. Tidak ada sosok Barada Eliezer dalam rombongan tersebut. Setelah Ketua Komnas HAM menelepon Irwasum Polri, barulah Barada Eliezer terlihat di Komnas HAM. Dengan mengendarai mobil berwarna hitam, Eliezer yang memakai baju serba hitam tiba pukul 13.25 WIB. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Eliezer. Barada Eliezer sebelumnya disebut sebagai penembak kelas 1 di Resimen Pelopor. Itu sebabnya, kata mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, 5 tembakan yang menyalak dari Glock 17 milik Eliezer semua mengenai sasaran ke tubuh Brigadir Yosua hingga membuatnya tewas di tempat. Ini memang sebagai pelatih vertical rescue dan di Resimen Pelopornya dia sebagai tim penembak nomor 1 kelas 1 di Resimen Pelopor. Namun keterangan polisi ini ditepis oleh kuasa hukum keluarga Yosua. Sebaliknya, kuasa hukum membeberkan bukti baru yang menguatkan indikasi pembunuhan terencana terhadap Yosua. Dugaan ini terungkap dari jejak digital yang dimiliki keluarga dan orang terdekat Yosua. Kami sudah menemukan jejak digital dugaan pembunuhan terencana. Artinya sudah ada rekaman elektronik di mana almarhum saking takutnya di bulan Juni 2022 dia sampai menangis. Ancaman pembunuhan itu berlanjut terus hingga 1 hari menjelang pembantaian. Sedikit demi sedikit, teka-teki kematian Brigadir Yosua mendapatkan jawaban. Fakta ini terkuak dari hasil pemeriksaan oleh Komnas HAM Rabu lalu. Berdasarkan rekaman CCTV yang diperlihatkan polisi kepada Komnas HAM, Verdi Sambo beserta istri dan rombongannya terlihat tiba di kediaman Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Verdi Sambo dan istri tidak datang bersamaan karena menggunakan mobil terpisah. Mobil Sambo tiba lebih dulu, barulah disusul mobil yang ditumpangi oleh Putri Chandrawati. Tapi kalau lihat dari segi video, salah satu yang paling penting ya video dari Magelang sampai Duren 3 itu apa yang terjadi, berhentinya di mana, pakaiannya apa, dan lain sebagainya terlihat di situ. Oke, termasuk misalnya teman-teman banyak yang nanya nih,
Tidak berada di rumah. Beliau mengetahui kejadian setelah terjadi penembakan, yang menelpon adalah istri beliau. Di rumah di Duren 3 sana, siapa yang kelihatan di video di PCR, semua yang rombongan itu di PCR. Nah, salah satunya adalah memang almarhum Joshua. Nah, Pak Sambo video yang lain. Nanti pas pemeriksaan Pak Sambo, itu pertanyaan disimpan untuk waktu pemeriksaan Pak Sambo. Pengakuan polisi di awal-awal penyidikan perkara berlawanan dengan temuan pihak keluarga Yosua maupun Komnas HAM. Sementara kuasa hukum sudah gamblang menyebut Brigadir Yosua diteror dengan ancaman akan dibunuh. Mengapa kasus kematian Brigadir Yosua ditutup-tutupi? Mana, dibuka. Orang tua mana yang tak tersayat hatinya mendapati anak kesayangannya pulang dalam peti jenazah? Brigadir Yosua, lulusan Sekolah Polisi Daerah Jambi tahun 2012 ini, mati terbujur kaku dengan badan penuh bekas luka dan tembakan. Keluarga juga mendapati bekas luka jerat di leher, bekas jahitan di belakang telinga, serta luka lebam lainnya. Untungnya, pihak keluarga sigap mengabadikan setiap momen-momen penting dan mengumpulkan bukti-bukti yang dirasa janggal. Tuhan menyertai saudara. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai, bukan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pihak keluarga juga mempertanyakan kondisi luka-luka di tubuh almarhum Yosua ke pihak dokter forensik. Jadi dokter yang kemarin otopsi yang kedua, mereka melakukan tindakan tidak ada merobek yang baru, tetapi membuka yang robekan lama. Mungkin ada sayatan untuk PA, pemeriksaan lagi. Dari hasil otopsi ulang selama 6 jam, Rabu lalu, tim dokter forensik mengaku sudah menemukan bekas luka di tubuh Yosua yang dilaporkan sebelumnya oleh pihak keluarga. Semua luka pun yang kami yakin sudah benar-benar terjadi, tentunya benar-benar berbentuk luka, harus kami pastikan juga apakah luka itu terjadi sebelum kematian ataupun terjadi setelah kematian. Otopsi ulang sudah dilakukan. Secara bersamaan, penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua juga masih terus dilakukan. Pihak keluarga Yosua juga dimintai keterangan oleh tim penyidik khusus. Sebelumnya, keluarga dan kerabat dekat Yosua mengaku memiliki bukti kalau anaknya mendapat ancaman akan dibunuh. Ancaman dan intimidasi terhadap Yosua ini bisa dilihat dari jejak digital dari handphone miliknya. Semoga kasusnya cepat selesai, jadi keluarga juga sama-sama. Bila dilihat rentang waktu kejadian hari Jumat 8 Juli, ini artinya 1 jam setelah melakukan tes PCR jam 15.45, Yosua masih hidup. Sebelumnya, kuasa hukum juga menyebut Yosua mendapat ancaman pembunuhan dan mereka sudah memiliki bukti jejak digitalnya. Beberapa saat sebelum kematiannya, Yosua juga masih berkomunikasi dengan Vera, kekasihnya. Nah, ancaman yang diberikan itu adalah ancaman dia akan dihabisi. Siapa yang mau menghabisi kau bang? Ini squad lama ini kan gitu. Nah,
Sekuat lama itu telah dipahami oleh dia. Karena ini sudah peristiwa yang berulang, kan begitu. Alasannya apa? Karena mau dihabisi. Alasannya itu kalau sampai naik ke atas, kita habisi dia, kita bunuh dia, kan gitu. Nah, inilah yang saya minta kepada jenderal itu, tolong Pak, dicari tahu ini, apa ini maksud naik ke atas ini. Apakah naik tangga? Apakah ada sesuatu isu yang sedang merebak? Ataukah ini almarhum Joshua ini adalah whistleblower kah? Sehingga dia apabila naik ke atas sesuatu itu, naik ke atas dia menjadi dibunuh, kan gitu. Inilah yang kita sayangkan dari penyidik, kenapa nggak langsung penangkapan? Kalau ditangkap ini kan nggak perlu banyak alibi-alibi, kan gitu. Bikin alibi sana, alibi sini, kan gitu. Tak perlu. Demi mendapat terang penyidikan kasus ini, Komnas HAM juga meminta diperlihatkan barang bukti dan alat bukti tersebut kepada pihak penyidik. Penyidik sudah memetakan jejaring komunikasi di beberapa titik lokasi dalam rentang waktu hari kejadian penembakan Yosua. Kami juga dikasih bahannya, termasuk disediakan printnya. Nanti kami akan analisis. Raw materialnya kami dikasih, sekuen jaring-jaringnya, siapa ngomong apa dan lain sebagainya, kami juga dikasih. Babak baru penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua sudah dimulai. Tim khusus lintas lembaga juga sudah dibentuk untuk menyingkap tabir gelap peristiwa baku tembak di rumah Jenderal Polisi Verdi Sambo. Penyidik tidak boleh surut langkah, harus segera mengungkap jagal yang bertanggung jawab dalam peristiwa yang menewaskan Yosua. Pun halnya para pemangku kepentingan yang terlibat investigasi kasus ini harus bisa menjelaskan apa motif sesungguhnya di balik baku tembak di Kompleks Polri di Duren 3. Biar jujur aja lah, cuma apa sebenarnya di balik ini semua peristiwa ini, kan gitu. Jujur aja. Kalau ada pun misalnya anakku ini mengetahui sesuatu yang mereka dalam tugas, ya bapak tuh ya jujur gitu. Apa di balik ini semua, kan gitu. Nggak tahu, kita kan namanya di mereka orang petinggi, kita nggak ngerti. Kalau kami ya istilahnya apapun kesalahan orang pasti kami mengampuni. Tapi ya keterserangan, minta maaf itu yang kita perlukan, kan. Kalau untuk Ibu Putri pesannya apa, Bu? Ya, Ibu Putri bagaimana dia biasanya dengan anakku Yosua, memang betul dia sayang, jangan ada kebohongan, jangan jujur lah. Kalau memang itu adiknya dianggap seperti katanya, memang ini adik kami anggap. Apa sampai dibilang gini, mana lebih berharga dengan kamu, uang apa adik sebagai adik? Datangi Yosua, yang adik lah Bu. Abdel lah Pak, gitu. Siapapun itu dan apapun motifnya, jangan ada yang ditutup-tutupi atau bahkan coba-coba dihilangkan jejaknya. Sebab hukum harus tetap tegak lurus, berlaku kepada siapa saja tanpa kecuali demi keadilan.